Ngompak. Ngomongin fakta. Oh. Halo semuanya, selamat datang di segmen Ngompak. Kembali lagi bersama saya Pak Ijo, si Cendol Ijo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu atau salah dua tokoh yang ada di dalam cerita legenda Gunung Merapi. Nah, yang cukup terkenal setelah Batara Narada adalah Batara Guru. Buat kalian yang penasaran kenapa Batara Guru itu ada di Kayangan, kenapa Batara Guru itu tangannya 4. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, sebelum ke inti pembahasan, perlu diketahui ya teman-teman bahwa cukup banyak sekali versi-versi tentang kisah Batara Guru. Jadi jangan dijadikan perdebatan ya. Menurut mitologi Jawa, Batara Guru merupakan dewa yang merajai ketiga dunia, yakni Mayapada atau dunia para dewa atau surga, Madhyapada dunia manusia atau bumi, dan Arcapada dunia bawah atau neraka. Nah, ia merupakan perwujudan dari Dewa Siwa yang mengatur wahyu, hadiah, dan berbagai ilmu. Batara Guru juga mempunyai istri yang bernama Dewi Uma dan Dewi Umaranti. Nah, tunggangan Batara Guru adalah Sang Lembu Andini. Ia juga dikenal dengan berbagai nama seperti Sang Hyang Manikmaya, terus Sang Hyang Caturbuja, Sang Hyang Otipati, Sang Hyang Jagatnata, Nilakanta, Trinetra, dan Girinata. Cukup banyak sekali ya nama-namanya. Nah, orang tua dari Batara Guru adalah Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati. Suatu hari, Dewi Rekatawati menelurkan sebutir telur yang bersinar. Wow, menelurkan sebutir telur. Sang Hyang Tunggal mengubah telur tersebut. Kulitnya menjadi Sang Hyang Mahapunggung atau Togok yang sulung. Kemudian putih telurnya menjadi Sang Hyang Ismoyo atau Ismaya atau Semar. Dan kuningnya menjadi Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru. Nah, beberapa tahun kemudian terjadilah perselisihan di antara Batara Antoko atau Antaga dan Batara Ismaya. Mereka berdua sama-sama merasa berhak menjadi ahli waris Sang Hyang Tunggal. Batara Antaga sebagai anak tertua merasa paling berhak naik tahta. Namun hal itu dibantah oleh Batara Ismaya yang mengetahui sejarah leluhur. Keduanya ini sama-sama kuat, teman-teman, dan akhirnya mereka pun harus memanggil Batara Manikmaya, yang mana itu adalah Batara Guru ya, untuk menjadi saksi dan juga wasit. Nah, Batara Manikmaya ini lalu mengusulkan supaya Batara Antaga dan Batara Ismaya menelan gunung ke dalam perutnya dan mengeluarkannya melalui dubur. Wow. Dengan cara ini dapat diketahui siapa yang lebih sakti dan siapa yang lebih pintar. Keduanya pun setuju. Batara Antaga memilih salah satu gunung di pegunungan Himalaya. Wah, jauh juga. Kemudian berusaha menelannya dalam sekali lahap. Setelah berusaha sekuat tenaga melahap gunung ini dalam sekali lahap, gunung tersebut pun masuk ke dalam perut Batara Antaga. Namun tidak bisa keluar. Karena tadi ia telah memaksakan diri melahap gunung, maka mulutnya kini menjadi robek dan lebar, matanya pun melotot besar, serta tubuhnya menjadi bulat dan gemuk. Terjadi perubahan yang sebelumnya Batara Antaga itu cakep, ganteng, terus berwibawa, keren gitu ya, berubah menjadi bentuknya seperti ini. Terus Batara Ismaya atau Semar itu memilih sebuah gunung yang lebih besar daripada gunung yang dipilih Batara Antaga tadi. Dengan sabar dan telaten dia memakan gunung itu perlahan-lahan, sehingga semuanya masuk ke dalam perutnya setelah beberapa hari sih ya. Namun ia juga tidak mampu mengeluarkannya melalui dubur karena tidak tidur selama beberapa hari. Kini wujud Batara Ismaya berubah dengan mata yang sembab, hidung yang ingusan. Selain itu, karena gunung yang ditelannya itu lebih besar daripada yang ditelan Batara Antaga, akibatnya tubuhnya pun menjadi lebih gemuk dan lebih bulat daripada sang kakak ya. Lanjut, melihat kedua kakaknya telah berubah menjadi buruk rupa, akhirnya timbul sifat sombong dalam diri Batara Manikmaya. Dia merasa paling tampan dibanding mereka berdua. Nah, sifat ini oleh Sang Hyang Tunggal dia mendengarnya gitu ya, dan dia prihatin mendengar sifat kesombongan yang ada di anaknya ini. Dia pun meramalkan bahwa Batara Manikmaya kelak akan menderita 4 jenis cacat, yaitu berkaki pincang, berleher belang, bertaring 2, dan berlengan 4.
Batara Manikmaya ini sebenarnya menyesali kesombongannya dan memohon ampun. Namun Sang Hyang Tunggal mengatakan bahwa itu semua telah menjadi takdir. Batara Manikmaya pun merasa sangat menyesal. Akan saya ceritakan awal mula dia berubah bentuk gitu ya. Suatu ketika Batara Guru itu merasa sangat haus. Kemudian ia menemukan sebuah telaga. Saat meminum air telaga itu, dia tidak sadar bahwa air tersebut beracun. Lantas dimuntahkannya kembali. Dari sini ia mendapat cacat belang di bagian lehernya. Nah, di lain waktu Batara Guru ini juga memperhatikan manusia. Menurutnya manusia itu sangat lemah sekali kakinya ketika ia lahir. Nah, dengan dia menyepelekan atau meremehkan manusia ini, seketika saja kaki Batara Guru ini terkena tulah. Kakinya sebelah kiri Batara Guru ini menjadi cacat dan lemah. Terus ada lagi cerita, yaitu ketika Batara Guru bertengkar dengan istrinya yaitu Dewi Uma, dikutuknya Batara Guru ini oleh Dewi Uma. Dikutuk cuy, agar dia bercaling seperti raksasa. Maka bercalinglah wujud dari Batara Guru. Jadi sebenarnya pertengkaran antara Batara Guru dan juga Dewi Uma ini ceritanya panjang teman-teman, tapi di sini saya singkat saja. Kalau teman-teman ingin mendengarkan lebih detail, mungkin bisa tulis di kolom komentar, dimana mungkin Ngompak membahas tentang tokoh-tokoh pewayangan begitu ya. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, lanjut. Terus suatu ketika Batara Guru ini melihat manusia sedang sembahyang gitu ya, dengan bajunya yang menutupi tubuhnya. Dan maka tertawalah Batara Guru ini karena dikiranya orang itu tuh bertangan 4. Maka ya seketika saja tangannya si Batara Guru ini dia langsung berubah menjadi 4 jumlahnya. Nah, jika di versi Batara Narada yang kemarin yang sudah pernah kita bahas itu adalah karena kecerobohan dia, yaitu menertawakan ketika menyebut Batara Narada seperti badut. Memang kedua versi ini berbeda ya teman-teman, tetapi ada salah satu kesamaan yang menyebabkan Batara Narada memiliki tangan 4, yaitu karena sifatnya yang selalu menertawakan sesuatu tanpa dia berpikir dahulu apakah hal itu patut untuk ditertawakan atau tidak. Nah, keturunan Batara Guru menurut tradisi wayang Jawa, yang pertama Batara Cakra, Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, Batara Wisnu, Batara Ganesha, Batara Kala, dan juga yang terakhir adalah Hanoman. Nah, Sang Hyang Tunggal atau ayahnya Batara Guru ini lalu menyerahkan tahta Kayangan Tengguru dan segala pusaka warisan leluhur kepada Batara Manikmaya. Sedangkan ia sendiri lebih memilih untuk hidup menyepi dengan membangun kayangan baru yang bernama Kayangan Awang-Awang Kumiter. Nah, Batara Manikmaya ini kemudian menjadi raja para dewa dengan bergelar Batara Tengguru atau yang biasa disingkat dengan Batara Guru. Nah, itulah cerita singkat dari Batara Guru ya teman-teman. Jadi ternyata Batara Guru ini mempunyai 2 saudara, yaitu Antogo atau Togok dan kemudian Batara Ismaya atau Semar. Ada juga beberapa pendapat teman-teman jika wayang itu adalah cerita kehidupan. Wayang itu adalah tempat manusia bercermin tentang dirinya sendiri. Ya kalau dipikir-pikir sih sebenarnya betul juga sih ya. Oke teman-teman, itulah sedikit cerita dan asal-usul atau asal mula tentang Batara Guru. Semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan untuk teman-teman semuanya dan memberikan manfaat tentunya ya. Dan saya Cendol Ijo undur diri. Sampai jumpa di video Ngompak yang lainnya. Matur suwun. Ngompak Ngomongin fakta. Oh, oh.